Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun ya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas tentang jangan menyalahkan. Kalau sekarang saya mau bahas tentang jangan bersedih. La tahzanillah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Wow, satu ayat yang keren banget, yang kalau misalnya kita pas mengalami kesedihan kita ingat ayat itu ya. Oh iya, Allah tuh bersama kita ya. Setiap orang pasti memiliki, bukan orang tapi orang ya. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan di dalam hidup ya, karena dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, ada bahagia ada sedih, semuanya itu kita lalui, kita alami gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bersedih, apa namanya, jangan larut dalam kesedihan, apalagi lama-lama banget gitu ya sedihnya ya. Karena setiap kita sedih, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan, walaupun kita nggak tahu kebahagiaan itu kapan, dari mana, dari siapa gitu ya. Namun yang jelas kita memang harus apa namanya, harus percaya dan harus optimis gitu. Inna ma'al usri yusra. Selepas kita mengalami kesulitan, pasti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kita memang harus percaya seperti itu. Nah, tergantung orangnya sih menyikapi kesedihan-kesedihan itu. Jadi kalau misalnya ada yang cepet banget gitu ya, habis sedih hari ini, besok udah bisa ketawa-ketawi gitu ya. Salah ya. Ketawa ketiwi maksudnya gitu ya. Terus ada juga yang lama gitu, kalau misalnya sedihnya itu berlarut-larut gitu, misalnya sampai seminggu gitu, atau sampai apa namanya 3 hari misalnya, atau misalnya 7 hari 7 malam nangis. Mana ada yang kayak gitu ya. Misalnya seperti itu, ada juga yang seperti itu. Dan setiap orang juga menghadapinya, mengalami kesedihan itu berbeda-beda ya. Jadi memang kita harus menguatkan diri kita untuk menghadapi kesedihan-kesedihan itu. Dan yakinlah kalau misalnya Allah memberikan kesedihan itu, berarti kita juga mampu untuk melaluinya. Karena Allah tuh nggak akan ngasih beban ke kita gitu ya. Allah nggak akan ngasih kesedihan ke kita kalau kita nggak mampu melaluinya. Jadi pasti mampu melaluinya dan sesuai dengan kapasitasnya. Seseorang ini dikasih kesedihan ini pasti bisa dan pasti mampu melaluinya gitu. Mungkin ke saya kesedihannya gini gitu ya, pasti juga saya juga bisa dan mampu melaluinya. Begitupun dengan teman-teman misalnya dikasih kesedihan ini gitu ya, pasti juga mampu melaluinya. Namun ke semua itu kembali kepada diri kita. Seperti halnya kadang mood kita juga turun naik gitu ya. Sama kayak iman juga ya, yazid yanqus gitu ya. Kadang naik, kadang enggak gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan kesedihan kadang kita malas ngapain gitu ya. Namun mudah-mudahan dengan kesedihan kita bisa lebih dekat lagi sama Allah gitu ya. Kita mungkin lagi disapa sama Allah gitu. Mungkin juga kita lagi disayang sama Allah gitu ya, untuk lebih dekat lagi gitu ya. Sini dong tali gitu. Here. Begitu mungkin ya, tapi ya itu dia, saya juga belum bisa banget ya menghadapi kesedihan yang gimana gitu ya. Namun kita sharing aja, kita berbagi-bagi cerita aja gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya kesedihan-kesedihan yang nggak bisa dilupakan, wajar aja sih gitu ya. Jadi ya sekali lagi, kesedihan-kesedihan yang Allah hadirkan itu semakin menguatkan kita dengan keimanan kita gitu, dan kita harus percaya bahwa di balik kesedihan itu pasti akan ada kebahagiaan. Nah, menghadapi kesedihan-kesedihan yang tentunya kita tidak berbeda-beda menghadapinya gitu. Kalau saya biasanya ya yang pertama nih ya, kalau harus nangis ya nangis aja. Iya, saya kalau harus nangis ya udah nangis aja gitu ya. Kemudian biasanya berpikir gitu ya, kenapa saya nih gitu ya. Jadi lebih ke diri saya gitu. Kalau yang keduanya itu kenapa sih saya nih gitu ya, atau misalnya lebih ke muhasabah atau berpikir gitu ya, apa sih namanya, evaluasi diri saya gitu. Yang ketiga, bisa nggak diperbaiki gitu ya, walaupun misalnya yang misalnya nih ada kesedihan-kesedihan permasalahan dengan seseorang atau dengan pasangan misalnya, ya udahlah, daripada misalnya berkepanjangan, lebih baik saya minta maaf aja duluan gitu. Walaupun mungkin nggak selamanya, nggak 100% saya yang salah gitu ya, tapi untuk kebaikan kenapa enggak gitu. Kemudian kenapa sih dilakukan, agar kesedihan itu cepat selesai aja gitu. Karena saya itu orangnya
apa ya, nggak betah berlama-lama dalam kesedihan. Saya yakin teman-teman juga ya pasti pengennya itu selalu dalam kebahagiaan ya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah, tadi baru 3 ya. Yang diberikan yang selanjutnya adalah apa namanya, senantiasa berusaha ketika kemarin kita sedih nih kenapa gitu, mencari sebabnya terus memperbaikinya lagi gitu. Itu sih kalau yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan aja nih dengan berbagi cerita gini bisa bisa mungkin dicoba juga gitu ya. Tapi sekali lagi saya bukan menggurui karena saya bukan guru. Saya juga bukan ceramah karena saya bukan ustazah. Jadi hanya sharing aja ke teman-teman, tetap semangat ketika hari ini bersedih, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi tetaplah optimis menghadapi hari-hari yang manis, jangan dihadapi dengan hati yang sadis. Terima kasih semuanya, selalu sehat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.